Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Halo, Ya, selamat malam Shalom, Bapak Ibu yang hadir dalam meeting malam hari ini. Dan juga shalom, teman-teman amin. yang Dani. dengan setia mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Wijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua dan bagi banyak orang. Bapak Ibu, hidup kita sekarang ini karena anugerah Tuhan. Amin. Kita sekarang ini hidup karena kasih Tuhan. Amin. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber dari kehidupan kita. Dia yang telah menciptakan Bapak Ibu, saudara saya untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bawa hidup ini untuk menyembah Dia. Dan kita mau persembahkan hidup ini. Kita persembahkan hati kita. Kita persembahkan roh kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita. Tubuh kita. Untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Dia. Mari Bapak Ibu jadikan Dia, jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tadi memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan malam hari ini, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh kita rasakan saat ini secara luar biasa. Dan saya percaya bukan hanya di tempat saya saja, tapi saya percaya kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan juga dapat Bapak Ibu rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadirannya, hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika kita tadi menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, meninggikan namanya, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Amin. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita sudah memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan dan yang akan saya bagikan malam hari ini buat Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini, membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya, akan Roh Kudus, dan semakin hari kita boleh semakin kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan renungan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-155. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hens lewat WhatsApp sel grup wilayah Barat dan Timur. Haleluya. Bapak Ibu, malam hari ini kita kembali akan membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-155. Dan malam hari ini saya masih beri tema hidupku adalah penyembahan. Ini adalah bagian yang ke-21. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh lambaikan tangan dan katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang Roh Kudus lebih dalam lagi. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Ini penting untuk Bapak Ibu mengerti. Dan ini penting untuk Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu izinkan saya untuk mereview renungan minggu yang lalu dengan cepat. Dan kemudian saya akan langsung masuk ke poin, ke topik kita malam hari ini. Nah Bapak Ibu perhatikan. Roh Kudus ini adalah pribadi yang berkuasa.
Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu terlibat dalam penciptaan alam semesta. Roh Kudus itulah yang memberi kehidupan. Segumpal tanah bisa menjadi makhluk hidup yang namanya manusia. Dan Roh Kudus terlibat di dalamnya. Bapak Ibu, Roh Kudus itu juga yang membuat Maria yang masih perawan itu menjadi hamil dan mengandung. Roh Kudus bisa memampukan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, meredakan badai. Bahkan waktu Yesus mati, Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang luar biasa. Dan kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diutus Tuhan untuk diam di dalam kita selama-lamanya. Diam di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya, dan menjadi pribadi yang dinamis dan penuh kuasa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17. Injil Yohanes 14 ayat 16 dan 17 mengatakan, demikianlah firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dengan jelas Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran itu akan diam di dalam kamu, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika Roh Kudus diam di dalam kita dan menyertai kita, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dan kalau Roh Kudus bekerja, dia bekerja keluar dan dia juga bekerja ke dalam. Bekerja keluar menghasilkan karunia untuk melayani. Tetapi pertama-tama dia harus bekerja ke dalam, membentuk karakter kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu serupa seperti Kristus. Nah Bapak Ibu, ketika Roh Kudus bekerja keluar, maka dia akan menghasilkan karunia untuk melayani. Dan Roh Kudus akan menjadi pribadi yang dinamis dan penuh kuasa. Amin. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mengaktifkan kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus yang ada di dalam kita? Dan ini merupakan hal yang sangat penting buat hidup kita. Amin. Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan Yesus masih berada di bumi ini, ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia, Tuhan Yesus juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus. Ketika Yesus masih berada di dalam kandungan Maria, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Betul? Tuhan Yesus lahir oleh Roh Kudus. Kemudian ketika Tuhan Yesus dibaptis, di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus. Amin. Ketika di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu dipenuhi dengan kuasa dan urapan Roh Kudus. Dan semua ini ditandai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat heran. Dan hal ini dituliskan dengan jelas oleh Rasul Petrus di dalam surat kisah para rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Ini tentang Yesus Bapak Ibu. Dan saya rindu Bapak Ibu boleh belajar dari Yesus. Apa yang Yesus kerjakan. Apa yang Yesus lakukan. Biarlah itu juga boleh terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu mau meneladani apa yang pernah Yesus lakukan selama masih ada di bumi ini? Amin. Surat kisah para rasul pasal 10 ayat 38 mengatakan,
yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa, Bapak Ibu? Dengan Roh Kudus. Jadi Yesus ini diurapi dengan apa, Bapak Ibu? Katakan sekali lagi. Dengan Roh Kudus. Dan dengan apa? Dan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kemudian apa yang Yesus lakukan setelah diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya? Di sini dikatakan, dia, Yesus, berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu, pengurapan Roh Kudus dan memiliki kuat kuasa Roh Kudus ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena musuh dalam kehidupan ini adalah iblis. Firman Tuhan mengatakan, Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia selain untuk menebus kita dari dosa dan memberi kita hidup yang kekal. Tuhan Yesus juga datang ke dunia untuk menghancurkan kuasa dan kerajaan iblis. Amin. Untuk menggenapi janji Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Kitab Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Yesus datang ke dunia ini selain untuk menebus dosa kita dari dosa. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengeremukkan kepala si iblis. Untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan daripada si iblis. Untuk menghancurkan kerajaan iblis. Bapak Ibu, pada waktu Yesus datang ke dunia, Yesus datang dengan membawa satu berita. Bahwa kerajaan Allah sudah datang. Dan ketika kerajaan Allah sudah datang, maka kerajaan iblis dan segala perbuatannya dan semua roh-roh jahat harus menyingkir. Amin. Injil Matius pasal 4 ayat 17 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Matius pasal 4 ayat 17 mengatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Bahkan ketika Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, di dalam doa Bapa kami, dikatakan apa Bapak Ibu? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi Bapak Ibu, datanglah kerajaanmu itu artinya pada waktu kerajaan Allah itu datang, kita harus tunduk kepada prinsip-prinsip daripada kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Jadi ketika kerajaan Allah datang, maka kerajaan iblis harus menyingkir. Segala pengaruh-pengaruh daripada iblis, pekerjaan-pekerjaan iblis itu harus menyingkir. Dan ini juga yang disaksikan oleh Rasul Petrus di dalam kisah para rasul pasal yang 10 ayat 38 tadi. Dan semua ini membutuhkan apa Bapak Ibu? Pengurapan dari Roh Kudus dan kuat kuasa dari Roh Kudus. Makanya di ayat ini dikatakan, bagaimana Allah mengurapi Yesus. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan Roh Kudus. Dan dengan apa Bapak Ibu? Dan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan Yesus mau menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Amin. Bapak Ibu, Daud di dalam Mazmurnya mengatakan, di dalam Mazmur pasal 20 ayat 6 dan sampai 8, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Mazmur 20 ayat 6 sampai 8 mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada orang yang diurapinya.
Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Amin. Kemenangan ini terjadi di alam roh Bapak Ibu. Dan itu akan terrealisasi di alam nyata. Yang percaya katakan amin. Kemudian dikatakan apa? Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kuasanya. Ayat 7. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ayat 8. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Kalau Bapak Ibu hidup dalam pengurapan Roh Kudus dan kuat kuasa Roh Kudus, firman Tuhan di dalam Mazmur tadi mengatakan yang pertama, Tuhan akan memberikan apa Bapak Ibu? Kemenangan. Dan keberhasilan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Contohnya apa Pak? Kalau Bapak Ibu seorang bisnismen, pada saat Bapak Ibu sedang berbisnis dengan klien, dan Tuhan beri Bapak Ibu hikmat dan kuasa, maka apapun yang Bapak Ibu lakukan dibuat Tuhan berhasil. Itulah pengurapan dari Tuhan atas Bapak Ibu. Kalau saudara sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, dan Tuhan beri saudara kemampuan untuk melakukannya dan mengerjakannya, dan saudara bisa tampil lebih baik, itulah pengurapan dari Tuhan atas saudara. Kalau Bapak Ibu sudah sebagai pelayan Tuhan, sebagai worship leader, sebagai penyampai firman Tuhan, dan ketika Bapak Ibu melayani, ketika Bapak Ibu menyembah, membawa pujian, menyampaikan firman Tuhan, dan itu bisa membawa kita masuk ke hadirat Tuhan, itulah pengurapan. Pengurapan Tuhan atas Bapak Ibu. Yang ketiga katakan amin. Nah, yang kedua dikatakan Tuhan menjawab doa Bapak Ibu dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tangan kanannya di sini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Berbicara tentang kuasa Tuhan. Berbicara tentang perbuatan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga saya catat di sini ayat yang ketujuh. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Ini adalah orang-orang dunia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang menerima pengurapan Roh Kudus dikatakan kita berbangga di dalam nama Tuhan Allah kita. Amin Bapak Ibu. Yang keempat dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Mereka rebah dan jatuh tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Kalau Bapak Ibu diurapi oleh Roh Kudus dan Bapak Ibu punya kuat kuasa. Artinya apa? Artinya kita bisa bangun dan berdiri dan tetap tegak. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab urapan dan kuasa Roh Kudus yang akan memberi kita daya tahan. Bapak Ibu, Amsal 24 ayat 16 mengatakan. Mungkin boleh ditampilkan. Amsal 24 ayat 16 mengatakan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencananya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya meskipun di dalam kehidupan kita sering kali mengalami kegagalan, mengalami jatuh bangun, tapi kejatuhan itu membawa kita satu pelajaran. Kita belajar, kita bangkit dan terus untuk bertumbuh. Saya percaya Bapak Ibu, disinilah pentingnya kita untuk meyakinkan diri kita dan berkata kepada diri kita. Seperti apa yang saya akan kepada Roh Kudus di dalam pujian penyembahan saya. Aku mengasihimu Roh Kudus. Aku mencintaimu Roh Kudus. Aku perlu Engkau Roh Kudus dalam hidupku. Aku butuh Engkau Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus. Jamah aku Tuhan. Penuhi aku dengan kuasa Allah dari tempat yang mati. Bapak Ibu, mintalah pengurapan dan kuat kuasa Roh Kudus setiap hari. Nah Bapak Ibu, Alkitab berkata kalau kita menerima kepenuhan Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, kita dikuasai Roh Kudus, maka ada dua hal yang akan kita dapatkan. Pertama, kita akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Amin. Yang kedua, kita akan mendapatkan apa Bapak Ibu? Buah-buah Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk
membuat hidup kita lebih efektif, bisa berbuah, bisa berhasil guna. Itu karunia. Jadi Bapak Ibu, karunia itu adalah gift. Karunia itu pemberian dan bukan prestasi. Itu pemberian. Bahkan pemberian dengan cuma-cuma. Jangan pernah mengejar karunia. Karena itu berbahaya. Bahaya buat kita yang memilih background Pentakosta. Bahaya, bahaya sekali. Dan ini yang bisa melenceng Bapak Ibu. Dan itu bisa saya bilang sebagai sihir di dalam gereja. Atau dengan kata lain, kita bisa menyalahgunakan karunia. Jangan sampai akhirnya begini. Kita tidak menarik orang datang kepada Tuhan. Tetapi kita menarik orang ke diri kita. Karena kecenderungan manusia, mereka suka dengan yang namanya manifestasi. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai seorang pemimpin, akhirnya pemimpin itu dinabikan. Dan itu berbahaya. Jadi yang kita perlukan adalah satu fondasi. Satu dasar pijak yang kuat tentang karunia. Ini yang akan hebat. Bahwa karunia itu akan terus berjalan dengan kamu sampai luar biasa. Ini yang keren Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memperolehnya sebagai satu anugerah dan mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, karunia ini bermacam-macam. Ada banyak karunia yang telah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu. Ada karunia hikmat, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia melakukan mukjizat, karunia mengusir roh jahat, karunia membedakan roh, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, mari kita akan membacanya. Karunia-karunia apa saja yang dicatat di dalam Alkitab. Ada beberapa karunia yang dicatat di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8 sampai 11. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 11 mengatakan, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah karunia apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu dipenuhi Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu menerima kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan karunia berkata-kata dengan apa? Dengan hikmat. Ini yang pertama. Dan kalau yang pertama pasti yang utama dan penting. Inilah hikmat. Kemudian setelah hikmat, karunia yang namanya berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi hikmat ini begini Bapak Ibu. Hikmat ini artinya tahu dan bagaimana solusinya. Kalau pengetahuan semuanya bisa jadi satu. Pengetahuan itu dia memberitahu dan dia tahu apa yang akan terjadi. Seperti Nabi Agabus yang berkata di dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 10 dan 11. Apa yang akan terjadi Paulus nanti di Yerusalem? Itu karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi orang yang punya karunia Roh Kudus, karunia hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, nggak pernah gelisah. Nggak akan khawatir hidupnya. Yang ngerti katakan amin. Karena Roh Kudus akan beritahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah,
Bapak Ibu, semuanya itu adalah hasil daripada apa Bapak Ibu? Hasil daripada keintiman. Keintiman menghasilkan apa Bapak Ibu? Kepercayaan. Ketika Allah percaya, dia akan menyatakan apa yang menjadi isi hatinya kepada kita. Amin. Lalu berikutnya adalah, kalau Bapak Ibu penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu akan dapat karunia yang namanya apa? Karunia iman. Karunia iman. Karunia menyembuhkan. Karunia untuk mengadakan mukjizat. Karunia untuk bernubuat. Karunia untuk membedakan roh. Kira-kira ini orang ini kelihatannya baik ya. Tapi ada sesuatu. Saudara bisa nangkep? Orang ini kasar sih. Tapi Tuhan mau pakai dia untuk berkati kita. Itu karunia roh. Kepekaan. Ketajaman dari Roh Kudus. Kemudian karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Saudara berkata-kata dengan bahasa roh itu namanya dorea. Tidak perlu diterjemahkan. Itu bukan karunia Roh Kudus. Itu bahasa roh untuk membangun iman. Tapi ada bahasa roh yang namanya karunia Roh Kudus. Itu karisma. Nah, ini membutuhkan apa, saudara? Inilah yang membutuhkan penafsiran. Makanya ditambah dengan karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi ada bahasa roh yang kadang-kadang perlu ada orang yang menafsirkannya. Entah orang lain atau diri kita sendiri yang menafsirkannya. Nah, yang kedua, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka di dalam diri kita akan keluar yang namanya apa? Buah roh. Galatia 5 pasal 22 dan 23. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah buah roh Bapak Ibu. Di sini dikatakan apa Bapak Ibu? Kasih. Ada kasih. Karena kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada kasih. Sebenarnya Roh Kudus itu apa Bapak Ibu? Roh Kudus itu adalah kasih. Kasih Allah dicurahkan di dalam hidup kita oleh Roh Kudus. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, sebenarnya kita dipenuhi dengan kasih. Itu buah roh. Dari kasih ini Bapak Ibu, turunannya apa? Turunan kasih adalah apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu hidup dikuasai kasih, orang ini pasti sukacita. Orang ini pasti punya damai sejahtera. Orang ini punya kesabaran. Orang ini punya kemurahan hati. Dia punya kebaikan. Dia punya kesetiaan. Dia punya kelemah lembutan. Dia biasa menguasai diri. Itu namanya kasih. Jadi hidup kita ini bisa menjadi teladan. Karena ada buah roh. Dan melalui teladan ini, pada waktu kita melayani orang lain, pada waktu kita mau pulihkan orang, dan orang bisa lihat, dan kemudian bisa membuka hati, dan kita melayaninya. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau katakan, betapa hebatnya kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 19 dan 20 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membaca. Efesus pasal 1 ayat 19 dan 20 mengatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. Bapak Ibu mau dipenuhi dengan Roh Kudus? Katakan saya mau dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengaktifkan kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus di dalam diri kita? Ada 3 cara. Bapak Ibu mohon maaf sebentar. Saya lowbat, tunggu ya.
Ya, oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana caranya untuk mengaktifkan kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita? Ada 3 cara. Yang pertama, yang Bapak Ibu harus ketahui dan Bapak Ibu harus lakukan adalah Bapak Ibu harus berfokus pada prinsip-prinsip firman. Saya katakan berfokus pada prinsip-prinsip firman. Ya, prinsip-prinsip firman. Jadi kalau Bapak Ibu mau hidupnya penuh dengan kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus, Bapak Ibu harus mengaktifkannya di dalam hidup Bapak Ibu. Nah, untuk mengaktifkannya bagaimana caranya, Pak? Selalu hidup dengan penuh kasih. Ada buah roh, ada kasih. Ya, ada kasih di dalam hidup Bapak Ibu. Ada kasih. Karena kalau kita mau hidup dipenuhi kuasa Roh Kudus, tadi saya sudah katakan, sebenarnya Roh Kudus itu apa Bapak Ibu? Roh Kudus itu adalah kasih. Kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan pada waktu kita dipenuhi Roh Kudus, sebenarnya kita dipenuhi dengan kasih. Amin. Dan orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang hidup penuh dengan sukacita. Kemudian Bapak Ibu, ini harus Bapak Ibu ketahui. Di dalam doa-doa kita. Pada saat Bapak Ibu berdoa dalam bahasa roh, kita harus minta karunia dan buah itu secara khusus. Amin. Di dalam doa-doa kita, kita harus minta karunia dan buah roh. Nah, bagaimana caranya? Kita harus fokus kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Poin saya adalah begini, Bapak Ibu. Luangan waktu untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan menyembah Tuhan seperti di awal ibadah kita tadi. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada waktu Bapak Ibu masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa penyembahan, di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu bawa dan hadapkan segala masalah, segala perkara. Bapak Ibu kepada Tuhan. Bawa itu di hadirat Tuhan. Karena keintiman seseorang adalah kemampuan untuk menceritakan segala hal. Bahkan sampai yang detail. Semua rahasia kepada Tuhan. Itulah ukuran keintiman. Bapak Ibu. Kita bisa bicara lepas. Kita bisa bicara bebas sama Tuhan. Itu yang namanya intim. Dan kita harus sampai di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau kasih poin-poinnya. Mungkin Bapak Ibu sedang membutuhkan kesembuhan. Hadapan itu kepada Tuhan. Percayalah pada waktu Bapak Ibu hadapan itu kepada Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami yang namanya kesembuhan. Amin. Mungkin Bapak Ibu sedang butuhkan pemulihan hati. Karena Bapak Ibu hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Bapak Ibu butuh pemulihan hubungan. Bawa. Katakan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu akan mengalami apa yang namanya pemulihan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang Bapak Ibu akan terima. Amin. Bapak Ibu akan mengalami pemulihan hubungan. Ketika hati Bapak Ibu dipulihkan. Amin. Mungkin Bapak Ibu butuh terobosan dalam keuangan, dalam pelayanan. Bapak Ibu bawa dan hadapan itu kepada Tuhan. Jadi apapun yang membebani hati dan pikiran Bapak Ibu hadapan itu di hadirat Tuhan. Pada saat Bapak Ibu hadapan itu di hadapan Tuhan dalam doa, di dalam hadirat, kemudian Bapak Ibu mulai buka Alkitab, baca Alkitab, dan Bapak Ibu akan dibukakan akan prinsip-prinsip firman. Dan kuasa Roh Kudus akan mulai bekerja. Karena Roh Kudus itu bekerja seturut daripada firman yang kita ketahui dan yang kita pelajari, yang kita dapatkan. Roh Kudus tidak akan pernah mengingatkan firman Tuhan yang tidak pernah kita baca.
yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita ketahui. Dan Roh Kudus bekerja seturut dengan firman-Nya. Kalau seorang tidak punya firman, maka Roh Kudus tidak bisa bekerja atas orang itu. Mungkin ada seorang yang penuh firman oleh anugerah Tuhan, disuruh melayani Bapak Ibu, maka Bapak Ibu mendapatkan yang namanya mukjizat. Tapi untuk kelangsungan hidup Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mau hidup dalam kemenangan, Bapak Ibu mau hidup dalam mukjizat, Bapak Ibu mau hidup dalam berkat dan kelimpahan setiap saat, supaya Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu harus punya firman. Bapak Ibu harus berfokus kepada prinsip firman. Yang mengerti katakan amin. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu mengetahui prinsip firman Tuhan. Bapak Ibu akan tahu dan Bapak Ibu akan temukan apa yang pernah Yesus lakukan. Misal soal kesembuhan. Dan Bapak Ibu sedang bergumul dengan kesembuhan. Bapak Ibu harus berdoa. Bapak Ibu masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar khotbah, oleh biru-biru Yesus telah disembuhkan. Aku telah disembuhkan. Bapak Ibu pernah dengar khotbah tentang kesembuhan, tentang perempuan yang mengalami pendarahan dan ketika menjamah ujung jubahnya kemudian mengalami kesembuhan. Bapak Ibu pun mungkin pernah dengar Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Bagaimana prinsip-prinsip kesembuhan itu? Saudara tahu? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu. Banyak orang percaya, orang Kristen, percaya sama pribadi Yesus. Setiap orang percaya pada Yesus. Dan dia akan menerima apa Bapak Ibu? Keselamatan. Dan hidup kekal. Amin. Tetapi orang yang percaya kepada prinsip-prinsip firman, orang yang percaya kepada firman, dan menjalankan prinsip-prinsip firman, dia akan diberkati dan berhasil di dalam hidupnya di dunia. Katakan amin. Percaya kepada Yesus dan percaya kepada prinsip-prinsip firman yang kita lakukan, itu dua hal yang beda. Bapak Ibu, di sini banyak orang Kristen yang percaya Yesus, yakin dia sudah dapat diselamatkan dan masuk surga. Tapi kenapa hidupnya gagal? Kalah, miskin, terus hidup dalam kekalahan. Karena mereka tidak mengerti firman. Tidak melakukan hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu tentang hal ini. Tuhan mau bekerja sama dengan orang yang melakukan firman. Dan Tuhan berkati. Apalagi Bapak Ibu yang menjadi anak-anaknya. Dia pasti akan memberkati Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, di sini kita harus tahu. Apabila kita butuh nasihat dan tuntunan Tuhan, kuncinya satu. Kita harus intim dengan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu membutuhkan pemulihan dalam hal keuangan. Mungkin Bapak Ibu membutuhkan pemulihan dalam hal keluarga. Untuk melihat semua keluarga diselamatkan. Bapak Ibu datang kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nyatakan firman. Prinsip-prinsip firman, apa yang harus aku lakukan? Bapak Ibu, saya percaya kalau Tuhan memberikan kita firman-Nya, itu adalah nasihatnya. Itu adalah tuntunannya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 73 ayat 24. Kita Mazmur pasal 73 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam apa? Kemuliaan. Bapak Ibu mau dimuliakan? Bapak Ibu mau dihormati? Katakan amin.
Bapak Ibu, Tuhan mau mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Katakan amin. Bapak Ibu, kita butuh nasihat dari Tuhan. Nasihat Tuhan itulah tuntunan Tuhan. Pada saat Tuhan menuntun Bapak Ibu, Tuhan pasti cukupi segala kebutuhan Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Jadi artinya kalau Bapak Ibu suka bergaul dengan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang memelihara iman kita. Apabila kita memelihara iman kita, kita sedang menyediakan ruangan bagi Tuhan. Untuk melakukan apa Bapak Ibu? Untuk melakukan mujizat. Sehingga kuasa dan urapan Roh Kudus itu bekerja. Dan pada saat Bapak Ibu menyediakan ruangan bagi Tuhan, menyediakan ruang bagi Tuhan untuk apa? Untuk firman dalam hati kita. Maka firman dan iman yang ada di dalam hati kita akan mengaktifkan kuasa dan urapan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapak Ibu butuh kuasa Tuhan? Bapak Ibu mau diurapi? Bapak Ibu harus punya firman. Bapak Ibu harus baca firman. Bapak Ibu harus kenal firman. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu harus mengerti prinsip-prinsip firman dan melakukannya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu melakukan prinsip firman, maka pengurapan Roh Kudus dan kuat kuasa Roh Kudus turun atas Bapak Ibu. Banyak orang berpikir seperti ini. Diurapi itu kelojotan. Begitu istilahnya. Jatuh. Rebah. Itu manifestasi sebenarnya. Tapi pengurapan Tuhan atas hidup kita itu apa? Hidup Bapak Ibu menjadi lebih tenang. Itu orang yang diurapi. Karena dia tahu. Karena dia punya roh hikmat. Karena dia punya roh berkata-kata dengan pengetahuan. Dia tahu ada karunia Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Yang ngerti katakan amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus bergaul dengan firman. Dan berfokus pada prinsip-prinsip firman. Nah yang kedua, kalau mau supaya kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus bekerja, yang kedua adalah harus mengekspresikan iman. Ya harus mengekspresikan iman. Apa maksudnya mengekspresikan iman Bapak Ibu? Mengekspresikan itu artinya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tahu seseorang itu memiliki iman atau tidak memiliki iman. Bapak Ibu akan bisa kenali seseorang kuat imannya atau sedang lemah imannya. Bapak Ibu akan tahu seseorang sedang berapi-api imannya dan sedang lemah imannya. Dan Bapak Ibu bisa mengenalinya lewat apa Bapak Ibu? Lewat kata-kata. Lewat kata-kata orang itu. Melalui kata-katanya itulah Bapak Ibu akan tahu kalau dia sedang mengekspresikan imannya. Itulah yang dimaksud dengan mengekspresikan iman. Dan itu artinya dia sedang mengekspresikan iman. Dan Tuhan sedang menunggu. Apakah orang itu penuh dengan firman atau tidak. Dan lewat kata-kata itulah. Maka Roh Kudus akan bekerja. Karena Roh Kudus akan bekerja dalam hidup seseorang melalui firman. Jadi semakin banyak firman, semakin banyak prinsip-prinsip firman yang dijalankannya. Semakin besar kuasanya bekerja di dalam hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu, ada satu kisah di dalam Alkitab. Bagaimana seseorang mengekspresikan imannya. Bapak Ibu masih ingat kisah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 29. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 29. Kitab Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 29 mengatakan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana. Bapak Ibu perhatikan. Di tengah perjalanannya Yesus bertemu dengan siapa Bapak Ibu? Dengan 2 orang buta. Bapak Ibu, 2 orang buta ini mengikuti Yesus.
Dia ngikuti Yesus terus. Sambil apa Bapak Ibu? Alkitab mencatat, dia mengikuti sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, anak Daud. Bapak Ibu perhatikan, kedua orang buta itu terus berseru-seru, anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud, kasihanilah kami. Kedua orang buta itu terus mengekspresikan imannya dan terus berseru, anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud, kasihanilah kami. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, mari ekspresikan iman Bapak Ibu dan bersyukur kepada Tuhan dan katakan, anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud, kasihanilah kami. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya Bapak Ibu sedang mengekspresikan iman Bapak Ibu kepada Tuhan. Amin. Kedua orang buta itu sedang mengekspresikan iman mereka kepada Tuhan dengan berseru, anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud, kasihanilah kami. Bapak Ibu, kata anak Daud ini, menurut Yesaya pasal 9 ayat 6, ini adalah satu nubuatan tentang Mesias. Mesias itu siapa? Mesias itu Kristus. Mesias itu artinya apa? Yang diurapi. Jadi orang buta itu tahu, orang buta itu kenal siapa Yesus. Orang buta itu tahu siapa Yesus. Dan dia sudah pernah dengar bahwa Yesus ini anak Daud. Bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus itu apa? The anointed one. Yang diurapi. Bapak Ibu, seseorang yang diurapi, orang itu pasti punya kuasa. Amin. Makanya orang buta itu berseru, anak Daud, kasihanilah kami. Karena dia yakin Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkannya. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan, pada waktu dia meminta Yesus untuk menyembuhkannya, Yesus bisa saja menyembuhkannya saat itu. Betul? Yesus bisa saja langsung menyembuhkannya. Tetapi kenapa Yesus tidak langsung melakukannya? Bapak Ibu, mari kita akan membacanya di ayat selanjutnya. Ayat ke-28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Jadi Bapak Ibu perhatikan. Kedua orang buta ini terus mengikutinya. Dan saya percaya pasti ada orang yang menuntunnya ke dalam rumah tersebut. Betul? Dan kedua orang buta itu ikut masuk ke dalam rumah. Dan Alkitab mencatat, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka. Bapak Ibu perhatikan. Kenapa Yesus tidak langsung menyembuhkan pada waktu tadi? Kenapa Yesus harus menundanya dan tidak langsung menyembuhkannya? Karena Yesus mau kedua orang buta itu mengekspresikan imannya. Dan Alkitab mengatakan, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Bapak Ibu, dan Yesus bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Jadi Tuhan Yesus menunggu orang itu mengekspresikan imannya bahwa Yesus mampu menyembuhkannya dan mampu melakukan mukjizat atas dirinya. Mampu menyembuhkan penyakitnya dan mampu mencelikan matanya yang buta. Tuhan mau supaya orang buta itu percaya dan mengekspresikan imannya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mencelikan matanya. Dan orang buta itu berkata apa Bapak Ibu? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Bapak Ibu, kedua orang buta itu tidak lagi berkata anak Daud, tetapi berkata, ya Tuhan, kami percaya. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa menyembuhkan penyakit kami. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa mencelikan mata kami. Ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut iman. Bapak Ibu, apakah kedua orang buta itu dapat melihat? Ya, Alkitab mengatakan di ayat
Selanjutnya ayat 30 bagian A. Maka meleklah mata mereka. Mukjizat pun terjadi atas mereka. Haleluya. Bapak Ibu, sering kita dalam menjalani hidup ini, selama kita masih ada di dunia ini, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Sama seperti orang buta yang ada di dalam kisah tadi. Mungkin kita tidak merasakan mukjizat Tuhan dalam hidupan kita. Kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak lihat pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat. Dan kita tidak bisa melihat mukjizat Tuhan di dalam hidup kita. Tapi dengar baik-baik. Sekalipun kita tidak bisa melihat mukjizat Tuhan, Tuhan tetap berkuasa atas hidup kita. Dia bisa lihat kita. Dia bisa melihat kebutuhan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Dia bisa mendengar jeritan hati kita. Dan dia sudah sediakan semua kebutuhan kita. Amin. Mari kita ekspresikan iman kita kepada Tuhan lewat perkataan kita. Katakan amin. Di dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 13 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 2 Korintus pasal 4 ayat 13 mengatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi kita dapat mengekspresikan iman kita lewat apa Bapak Ibu? Lewat perkataan kita. Pada waktu kita mengekspresikan iman kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Urapan Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi, kata saya percaya itu, Bapak Ibu, kita ucapkan. Kita ekspresikan lewat apa? Lewat kata-kata kita. Lewat kata-kata pernyataan kita. Lewat kata-kata iman kita. Seperti orang buta tadi. Kasihanilah kami, anak Daud. Ya Tuhan, kami percaya Engkau berkuasa dan sanggup menyembuhkan sakit penyakit saya. Katakan itu. Katakan itu. Dan saya percaya mukjizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Amin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana caranya kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Kita harus melakukan tindakan iman. Mari Bapak Ibu kita akan membaca surat Yakobus pasal 2 ayat 14. Surat Yakobus pasal 2 ayat 14 mengatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi Bapak Ibu, iman itu berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan apa Bapak Ibu? Perbuatan kasih. Iman itu berkaitan dengan perbuatan kasih. Dengan belas kasihan. Bapak Ibu, seringkali kita dengar orang bilang, aku beriman kepada Yesus. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, ya jahat. Mulutnya jahat. Fitnah sana sini, sebar hoak, pemecah belah, maunya orang lain hancur, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang seperti ini bukan orang beriman, karena imannya mati. Karena iman tidak sesuai dengan perbuatannya. Jadi tindakan iman adalah kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama manusia. Itulah yang namanya apa Bapak Ibu? Tindakan iman. Kalau Bapak Ibu saudara saya melakukan tindakan iman, maka kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Amin. The power of the Holy Spirit atau kuasa Roh Kudus akan semakin besar dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Amin. Jadi yang pertama, harus hidup dalam firman. Yang kedua, suka perkataan firman. Yang ketiga, Bapak Ibu harus apa? Melakukan tindakan iman. Harus memiliki kasih kepada Allah dan memiliki belas kasihan kepada sesama orang lain.
Dan ketika Bapak Ibu memiliki ketiga hal ini, saya percaya Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus mengalir dengan dahsyat dan luar biasa dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan malam hari ini, kita akan naikkan satu pujian Allah Roh Kudus. Satu pujian yang sangat memberkati saya. Dan biarlah pujian ini juga akan memberkati Bapak Ibu semuanya malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Allah Roh Kudus. Pujian ini mengatakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hati kami dengan urapan. Kami rindu selalu dekat denganmu dan tinggal di hadiratmu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Naik ke surga, Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Menolong selalu, sungguh
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan, apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti saya akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Amamu sampaikan malam hari ini. Amamu ini terbatas Tuhan, tetapi kami percaya Engkau tidak terbatas. Memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam setiap hati kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus, urapan-Mu Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh hidup di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kalau sebentar kami mau melanjutkan sharing kami malam hari ini, Tuhan Kau berikan hikmat pada setiap kami, untuk kami boleh menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin.